Mungkin teman-teman bisa terbantu di situ. Guys, jadi kali ini kita habis melatih merpati mau ikut lomba giringan B di lapak Sandi Jati Karangmiri ya. Niatnya seperti itu. Nah, ini saya bawa tadi Kipli sama si Tritis induknya barbar, tapi bapak saya yang bawa, bukan saya ya. Kata bapak saya ini yang nggak jalan Kiplinya. Nah, itu teman-teman, jadi sayang sekali padahal saya lagi kepengen ngelombain yang ini, padahal ini giringnya lagi maksimal, terus ini juga lagi apa namanya mau nelor besok teman-teman, harusnya lagi muncak-muncaknya enak ya, tapi saya sih masih penasaran karena saya nggak bawa sendiri ke sana. Biasanya saya kalau ngebolangin merpati yang baru pernah ngebolang juga saya biasanya lancar-lancar lah, insya Allah lancar-lancar. Dulu saya sering bawa punya Bromonir, merpati baru ngebolang juga pernah langsung perdana langsung juara, enggak sekali dua kali saya pernah langsung bawain. Nah, ini karena saya lagi agak kurang sempat waktunya, jadi bapak saya yang kepengen lomba. Nah, tapi ternyata yang jalan cuma satu yang namanya barbar, jadi kemungkinan besok yang ikut itu, ini enggak kayaknya. Jadi sayang sekali ya. Sebenarnya harapan saya nggak banyak, ekspektasi saya nggak terlalu lebih ya. Untuk teman-teman juga pengalaman aja, kalau merpati yang baru banget buat ngebolang atau istilahnya merpati peyik bahkan, itu cukup kita harapannya nggak hilang. Kunci ngebolang satu, harapannya nggak hilang. Jadi ngelen itu wis syukur teman-teman ya, kita udah syukur kalau ngelen nggak hilang. Jadi nggak usah terlalu banyak berharap langsung juara gitu, nggak perlu. Itu juara itu bonus teman-teman kalau merpati yang baru ngebolang. Pertama itu nggak hilang, kedua itu tetap jalan pas lombanya, nggak sampai juara nggak apa-apa, yang penting jalan. Ibaratnya itu kinerjanya itu hampir sama kayak di lapak sendiri, enak gitu, nggak terlalu sulit untuk dikendalikan gitu. Oke teman-teman, mungkin sedikit cerita itu tentang Kipli yang habis buat dilatih di lapak Candi tapi nggak jalan ya. Jadi kita langsung aja lanjut ke perawatan sore hari merpati kita, biar besok itu recovery-nya tetap oke, tetap langsung kembali lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke guys, jadi ini kita mulai aja ya. Kita mau sedikit ngasih tips buat teman-teman semua. Ini kalau habis buat mainan, terus perawatan sorenya kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini kita Kipli udah dimasukin kandang. Kayak nyariin apa tuh betinanya padahal di dalam. Oh, ini teman-teman, jadi biasanya saya nih kalau habis ngelatih merpati itu sepulangnya itu saya dikasih dahan atau ranting teman-teman, biar masih merpati itu musung ya. Kita tuh kan ya nyariin gitu buat musung, itu betinanya udah di dalam kotak telur ya, udah di dalam sarangnya ya. Jadi kayaknya si jantannya tuh nyariin gitu, supaya kita kasih. Nah, ini kita kasih aja teman-teman, kelihatannya ini apa namanya sepele gitu ya, tapi ini manfaatnya apa ya, besar banget sih enggak, tapi benar-benar ada manfaatnya gitulah teman-teman. Teman-teman tinggal coba aja nih, karena di biasanya merpati di yang diumbar lah gitu kan, itu merpati benar-benar musung sendiri. Jadi ini fungsinya ya biar giringnya tambah keker lah, terusan jadi memicu nelornya rutin juga. Ini hari Sabtu teman-teman ya, karena hari Jumat sore itu kita kasih kotak sarang itu kecil. Nah, hari Sabtu kita udah mulai giring maksimal tuh, udah mulai dilatih buat persiapan lomba gitu.
tuh cakep aja kelihatannya. Oh ya, kebetulan banget sekalian ini ya untuk perawatan pada sore hari. Sebelum kita ke ngasih makan dan juga jamu dan lain-lain, saya mau dikit cerita nih, karena ada beberapa yang tanya tuh seharusnya kalau malam hari itu merpati dimasukin tong apa enggak gitu ya. Nah ini guys, jadi perlu apa enggaknya ya, menurut saya itu malah hal yang harus ya dimasukin ke dalam tong, walaupun saya sendiri jujur enggak dimasukin ke dalam tong kalau malam nih merpatinya. Nah mungkin kan karena apa, karena mesti ada alasannya lah, nanti saya jelasin ke teman-teman semua. Oke, kalau teman-teman mau dimasukin ke dalam tong merpatinya, itu dengan catatan tongnya yang ukuran 40 kali 40 ya, jadi tongnya itu harus benar-benar yang lega teman-teman, nggak boleh tong yang kekecilan. Kalau tong yang kekecilan ini kayak saya contohnya ini agak kurang gede sedikit, jadi nggak saya masukin ke dalam tong kalau malam. Itu pun nggak apa-apa teman-teman, walaupun bagusnya itu di tong kalau malam, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa demi kebaikan merpati kita sendiri juga. Nah kalau iya pun nggak ditong, apakah masih mau giring keket apa enggak? Ya pasti masih mau lah, buktinya merpati saya nggak pernah ada yang mau ditong kalau malam, nggak pernah saya tong, itu giringnya tetap tepat waktu dan juga tetap giring keket ya. Nah, tong udah ditong, terus itu kalau yang mau pakai tong ya. Nah catatan lagi, kalau teman-teman itu mau pakai tong itu wajib mau ditong, maksudnya kalau malam ya, kalau mau ditong mau ditutup teman-teman itu wajib pagi, jangan lebih dari jam 8 itu teman-teman, karena saya juga bangunnya kadang-kadang terlalu siang juga iya, jadi saya putusin nggak dimasukin ke tong kalau malam. Kalau malam dimasukin ke tong, teman-teman itu ya jam 8 lah udah bangun, udah dikeluarin merpatinya, karena itu pengaruhnya sangat besar teman-teman. Efeknya sangat apa namanya, sangat kurang bagus kalau terlalu siang kita ngeluarin merpati dari tong. Posisi merpati lah ya di tong. Kalau udah siang jam 9 lah contohnya, apa masuk jam 10 pagi itu kan udah mulai panas di dalam tong. Kalau tongnya bener-bener enggak yang lega, enggak yang lebar, itu pengap. Contoh kecilnya kotoran yang dari malam merpati itu berak, pasti paginya udah mulai nguap. Kalau apalagi luarnya udah panas nguap, nah itu di bulu merpati kita rusak, jadi merpatinya nggak apa namanya, bulunya nggak kristal, nggak kering. Nah itu mengakibatkan merpati kita tuh cepat apa namanya, mangap apa guys ya, iya cepet ngoklok lah kalau sini ya. Mangap itu yang merpati kalau habis turun itu mulutnya ngebuka terus, itu bisa dikarenakan karena bulu kita merpatinya cepel atau kurang kering ya. Itu karena efek dari uap si kotoran merpati itu sendiri kalau pagi teman-teman. Mungkin kalau ditong itu ngeluarinnya terlalu siang, jadi buat teman-teman yang merpatinya mau ditong mungkin itu harus yang disiplin teman-teman, yang bangunnya pagi lah, yang jam 8 mungkin udah keluar ya, intinya disiplin lah. Kalau saya sendiri itu belum bisa kalau di sini. Kalau saya lagi kerja di tempat orang mah bisa saya disiplin, kalau di tempat sendiri masih agak males-malesan lah, jadi lebih baik kita nggak ditong. Kalau ditanya giring apa enggak ya tetap giring, masih apa contohnya udah ada, tetap giring keket. Nah mungkin itu teman-teman. Nah oke guys ya, jadi tadi udah dimasukin ke kandang, udah juga dikasih ranting ya buat musung. Nah biasanya ini tinggal dikasih makan karena udah waktunya udah sore, terus nanti kita kasih pil teman-teman. Nah itu ya perawatan di tempat saya ya. Nih jadi ini kita kasih jagung biasa teman-teman. Kalau posisinya lagi giring keket gitulah, lagi di giringan, itu cukup jagung aja teman-teman, cukup jagung, jadi nggak usah dicampurin apa-apa, jagung sama air putih doang. Jadi caranya tuh kita kasih makan jamu dulu baru dikasih makan jagungnya. Nah ini burungnya masih di dalam tong. Nah ini ya,
Ini kita tinggal kasih jamunya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara ngasih jamu, ini lihat dulu teman-teman nih, caranya gampang lah, kayak gini doang. Nih, kita masukin satu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara metode ngasih pil terbaik itu, saya udah pernah bikin videonya, itu lengkap banget teman-teman, dari berapa kalinya, dari hari apanya, cara metode ngasih pilnya saya udah pernah bikin videonya lengkap full itu. Cari aja di video-video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa terbantu di situ. Nih kita langsung kasih jagung teman-teman. Nah, kita langsung aja kasih makan. Nah, nah lakukan sama yang sitritis juga sama, tapi ini enggak saya kasih pil teman-teman, karena ini udah apa namanya ya, burungnya itu lumayan lari teman-teman, burungnya lumayan lari, jadi nggak usah dikasih pil. Tetap saya kasih pil sih pas cabutan, tapi nggak yang setiap hari gitu mas, ada batasan-batasannya lah. Kalau si Kipli ini saya kasih pil habis cabutan, terus hari Rabu dan seterusnya saya kasih satu karena dia karakter merpatinya stabil. Nah, buat teman-teman sekali lagi yang belum nonton cara membuat ngasih pil itu, tinggal dicek aja. Oke. Semoga teman-teman puasanya tetap lancar. See you next time, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.